Kita akan dengarkan kesaksian ya dari saudara Fendi dan Yuli. Sudah berapa tahun Fendi di sini bersama-sama dengan kami di sini? 11 tahun, Pak. Sudah 11 tahun, cukup lama ya, 11 tahun. Ya. Saudara-saudara perlu tahu, Fendi ini sangat setia melayani Tuhan. Kadang dalam keadaan sakit, dia tetap datang melayani Tuhan. Yang ingin kami tahu, apa yang membuat Fendi seperti itu? Tetap. Sebenarnya itu hari saya melayani karena menurut saya pelayanan itu penting di kehidupan sehari-hari sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Tapi perlu saya jelaskan sedikit sebelum saya sakit. Ya. Sebelum saya sakit, melayani Tuhan itu semacam hobi saja. Oh, maksudnya main musik maksudnya? Iya, main musik. Karena, sekedar hobi? Ya, karena sejak kecil memang saya suka musik. Sebenarnya pelayanan saya waktu itu mulai dari kecil sih, Pak, dari kecil. Udah di gereja? Ya, dari SMP sudah melayani di Ya, gereja. ya. Tapi menurut saya itu kan pelayanan. Ya. Ternyata baru saya tahu sekarang, ternyata dulu itu bukan pelayanan yang sebenarnya. Saya melayani itu dulu cuma karena senang musik. Jadi saya cari bagaimana caranya supaya saya bisa ikut ambil bagian dalam Bermusik. bermusik di gereja. Karena saya senang musik. Berarti sekian lama main musik di gereja sebetulnya tidak untuk Tuhan, tapi untuk diri sendiri. Jujur waktu di Makassar, Pak, ada pelayanan itu setiap mau melayani, maksud saya melayani sebenarnya ini. Ya. Tapi sebelum saya melayani saya pakai narkoba dulu. Hah? Dulu begitu. Atau Jadi habis minum, kan kalau habis minum atau pakai narkoba itu tingkat kepedeannya kita itu terlalu tinggi. Jadi sebelum narkoba dulu atau minum dulu supaya pede gitu. Minum dulu, terkadang pakai narkoba dulu. Tunggu dulu. Tolong jangan ditiru ya. Seiring berjalannya waktu, hari saya ke rencana mau dipanggil sama keluarga buka usaha di Sengkang. Ya. Ini Pak, 2010 setelah saya ke Sengkang, saya bergabung di Petra Sengkang nih, Ya. 2010. 2010 ya. Iya, 2010. Jadi itu pun selama pelayanan 2010 itu sampai 2018. Kita melayani tapi memang enggak pakai narkoba sudah. Oh sudah enggak? Puji Tuhan. Tapi saya pelayanan itu menganggap semacam ada sokongan sama Tuhan gitu. Jadi kalau saya melayani pasti Tuhan berkati. Oh, Kalau, maksudnya di pikiran ya, prinsip pikiran seperti gitu, itu. Pak, ya. Oh ya. Jadi kalau saya melayani pasti Tuhan Berkati saya. Kalau saya melayani pasti Tuhan lindungi saya, kasih kasih kesehatan. kekuatan, berkati usaha. Tapi setelah 2018 saya sakit. Itu hari saya divonis jantung sama dokter. Dokter bilang sama saya, itu jantung kamu berfungsi cuma 20%. Yang berfungsi 20%. 20%, Pak. Berarti 80% sudah tidak berfungsi. Kayak baterai katanya itu, ini jantung itu sisa 20%. Jadi saya itu hari Pak buang air besar, buang kecil, terserang di tempat tidur. Ya. Baca WA saja, asal baca WA langsung hafal lagi. Baca WA sudah. Baca WA saja langsung hafal. Tetap digumuli terus berdoa. Saya bilang, Tuhan, kenapa saya bisa sakit begini? Jadi padahal saya melayani nih. Itu ada pertanyaan ya. Terus berjalan waktu terus, sembuh lagi. Sempat kecewa, terus terang sempat saya kecewa Pak. Karena sakit. Sudah melayani Tuhan ya. Masih sakit. Jadi pas ada keluar dari rumah sakit, tapi masih begitu. 2020 masuk lagi rumah sakit. Terakhir ini 2021 bulan Oktober kemarin saya masuk rumah sakit. Ternyata dokter bilang itu jantung kamu berfungsi 30%. Tapi yang kasih parah karena kamu di ginjalmu itu ada batu. Ukurannya 0,98 cm. Jadi dokter bilang sebenarnya yang kasih parah ini karena ada ginjal, yang kasih sesak itu gara-gara ginjal juga. Fungsi ginjal tidak berfungsi sesuai fungsinya. Itu hari dia bilang, ini nanti kita operasi ginjalmu setelah jantungmu normal. Yang 30% tadi? Ya, jadi normal baru bisa dioperasi. Ya.
Jadi saya kontrol, kan ini bulan 10 Pak, tahu? Ya. Saya kontrol kemarin bulan 12, yang ini bulan 12 ini. Desember tanggal 16 saya ke Makassar. Terus saya bilang sama dokter bilang, wih, jantungmu tambah hari tambah bagus ini, berfungsi. Saya puji Tuhan dok. Gitu. Terus dia bilang, bagaimana ginjalmu? Saya bilang, itu misalnya rencana saya mau pergi USG di Prodia, tapi tidak sempat. Jadi dokter bilang, bagaimana kalau USG di sini kan BPJS gratis di sini. Jadi saya bilang, bisa dok, langsung dia USG ini. Ternyata puji Tuhan hasilnya itu batu ginjal hilang sama sekali, tidak nampak. Hilang Pak, hilang. Puji Tuhan, tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ya waktu dia sakit ya selalu kami kontak, doakan, bahkan setiap hari. Sebenarnya itu hari waktu saya pulang dari kontrol yang keluar dari rumah sakit yang pertama, saya pulang ke Senka. Setiba di Senka itu malam, tengah malam itu ada tim PW saya, mungkin menurut orang wah anak-anak seperti ini. Ya. Tapi dia WA saya begini. Bilang, "Oh Fendi, Tuhan Yesus bicara sama saya. Tuhan Yesus sembuhkan lo Fendi." Amin. Dia bilang begitu Pak sama saya. Jadi itu hari saya buka WA-nya nanti pagi. Setelah pagi saya balas WA-nya bilang makasih doanya semua. Setelah saya buang air kecil Pak. Setiap saya buang air kecil itu buang air kecil itu warnanya kayak susu. Keruh ya? Jadi putih. Ada 2 hari begitu Pak. Mungkin kalau dikumpul itu ada 2 baskom. Jadi mulai dari saat itu ginjal saya di sini tidak pernah sakit lagi, kan selalu sakit Pak. Oh itu setiap hari Saya sakit? selalu sakit. Pokoknya mengganggu sekali. Nanti ini dikontrol ternyata hilang betul sama sekali. Hilang. Puji Tuhan. Iya Pak. Ternyata saya baru mengerti kalau pelayanan itu adalah salah satu bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bukan karena hobi, khususnya di musik ya, karena saya kan melayani di musik. Iya. Bukan karena hobi atau karena kita ingin timbal balik dari Tuhan. Karena walaupun kita melayani, kalau memang Tuhan tidak mau sembuhkan, tidak akan sembuh. Karena Dia yang berdaulat semua atas ini sebenarnya intinya di situ. Tuhan yang berdaulat, kemauannya kita, kehendak Tuhan yang jadi. Walaupun kita sakit, tetaplah bersyukur. Jangan bersyukur kalau dalam keadaan sehat saja. Iya. Itu tadi menarik ya, SMS dari salah satu tim PW ya. Itu sangat memberkati dan itu Tuhan bicara kepada dia. Iya, mungkin dia sementara berdoa, Tuhan bicara langsung ke dia. Karena itu dia WA saya malam Pak. Kira-kira jam berapa? Jam 11 kali. Jam 11 malam. Mungkin bisa ditanya orangnya Pak. Mana orangnya yang SMS? Angkat tangan, siapa yang SMS? WA. Eni. Coba sini Eni nih, sini. Tepuk tangan buat Eni. Ya seperti inilah kehidupan orang percaya, harusnya saling menopang ya. Iya Pak, betul. Saya mau tanya ini, kenapa sampai kau SMS WA dia tengah malam jam 11? Itu waktu saya lagi berdoa, terus pas selesai berdoa tuh sudah mau tidur. Tapi dalam hatiku selalu bilang, chat Om Fendi, bilang dia sudah sembuh, Tuhan sudah kasih dia kekuatan, Tuhan sudah usir semua penyakitnya. Jadi awalnya saya nggak mau, karena saya pikir tidak mungkin lah, saya kan anak-anak. Iya. Buat apa saya nasihati orang dewasa gitu kan? Tapi itu perkataan muncul terus bilang harus kok chat. Saya gelisah juga ya. Sudah saya chat. Mau jam 12 kayaknya mau jam 12 begitu, jam 11 lewat, mau jam 12 lah. Iya. Tengah malam lama. Saya pertamanya dari respon tuh saya pikir, aduh kayaknya saya mengganggu. Ternyata pagi-pagi baru dibalas. Ya karena Baru dibaca. Iya. Aduh, tepuk tangan dulu. Luar biasa. jadi itu dukungan doa dari semua tim sama jemaat luar biasa. Jadi memang selalu kita harapkan selalu dukungan doanya. Jika ada kita tahu, walaupun sebenarnya dia tidak tahu kalau kita doakan, mungkin tidak salah sebenarnya kita doakan. Karena Tuhan pakai biar anak-anak bisa Tuhan pakai. Amin. Jadi tolong jemaat, kalau memang ada dorongan dari Tuhan, memberi kekuatan kepada orang lain melalui WA dan lain-lain, silahkan. Karena Tuhan pakai kita semua, katakan amin. Eni bisa dipakai Tuhan, menyampaikan pesan Tuhan. Dan Fendi mengalami mujizat
karena Tuhan. Semua karena Tuhan ya. Betul Pak. Mungkin mau berterima kasih kepada orang-orang yang sudah mendoakan selama sakit yang terlibat. Silakan. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua jemaat yang selalu mendoakan kami, termasuk juga Bapak Gembala dan Ibu Gembala sekeluarga yang ada di Pastori yang setiap hari menanyakan kabar kami. Kami bersyukur memiliki kalian semua di sini. Itu semua rencana Tuhan dan kami percaya kita semua dipakai untuk saling menguatkan. Jangan pernah menjauhkan diri dari persekutuan, karena dari situ kita sama-sama didoakan, sama-sama dikuatkan. Kalau saya pribadi hampir setiap tahun Kak Fendi sakit, saya pribadi saya tidak kuat, tapi dengan dukungan doa dan saya percaya Roh Kudus juga menolong sampai saya bisa kuat. Hari ini kami ada di sini semua karena Tuhan. Amin, amin, amin. Terima kasih. Tuhan memberkati semua. Amin. Saya mau tanya di Yuli, waktu suamimu si Fendi ini sakit beberapa kali dan itu hari parah sekali ya, beberapa hari. Tuh pernah kecewa nggak atau tetap semangat atau bagaimana? Kalau saya pribadi saya bukan kecewa, cuma fisik kan kita capek. Ya, Kadang ya. nggak pernah istirahat karena dia sebenarnya nggak sadar. Dia Ya. nggak sadar waktu sakit, jadi fisik otomatis ikut kepikiran. Kadang saya habis kesabaran, cuma kadang saya dapat lagi WA, Yuli sabar ya, semangat. Itu yang menguatkan saya. WA dari saudara-saudara seiman ya. Seiman di sini. Dan hampir tiap hari, Yuli sabar ya, bagaimana keadaannya Fendi, itu sangat menguatkan. Iya, bayangkan hanya kata-kata yang sederhana. Jadi mari jemaat, saya berharap tahun depan ini kita punya empati lebih besar lagi. Tuhan sudah menolong kalian, mungkin ada pesan-pesan untuk sampaikan kepada kita. Ya, yang tadi itu jangan pernah menjauhkan diri dari persekutuan, jangan pernah menyerah, jangan pernah andalkan harta, jangan pernah andalkan manusia, tetaplah mengandalkan Tuhan. Ini kesaksian mereka juga, ternyata kadang-kadang mereka itu nggak punya duit untuk ke dokter, tapi selalu ada. Bagaimana coba cerita? Bagaimana pertolongan Tuhan kadang-kadang? Yuli bisa cerita. Ya, saat itu waktu tahun 2018, waktu masih di Siloam, kita kan ada asuransi. Ya. Jadi kita pakai asuransi. Ya, mengandalkan asuransi. Ya, Kan berarti mengandalkan asuransi. Jadi saya pakai asuransi, tidak mau yang lain. Karena saya pikir asuransi bagus, cepat pelayanannya. Ternyata penyakit jantungnya tidak mengcover asuransi yang kami punya. oh ya, ya. Sampai minus, kalau dilanjutkan minus. Nah, kita ada dana tapi kita tidak tahu sampai berapa hari di sana. Jadi kita putuskan masih dalam keadaan sakit, kita putuskan untuk keluar. Itu luar biasa. Kita tahan perasaan masih sementara sakit, tidak ada dana, kita keluar. Tapi disitulah kita, dari situ saya bisa ambil pelajaran, saya tidak akan mengandalkan harta manusia, satu-satunya saat itu yang saya andalkan cuma Tuhan. Dan puji Tuhan kami sampai saat ini masih ada semua karena anugerah Tuhan. Tepuk tangan dulu, Pak.